warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pemaparan alat peraga sistem pencernaan pada manusia oleh Ati Maulana Anifah dengan NIM 2021-030041 dari PGMI 3B untuk memenuhi tugas IPA lanjut yang diampu oleh Ibu Kori Agus Suryani Pujihartini MPD. Silakan disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik ya. Oke, Ibu mau tanya nih, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Ibu? Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kedua kelas, silahkan dipimpin berdoa. Oke, selanjutnya akan Ibu presentasi dulu ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke, di sini sudah ada alat peraga mengenai sistem pencernaan manusia. Di dalamnya terdapat organ-organ pencernaan dan kemudian di belakangnya terdapat materi-materi tentang organ pencernaan tersebut. Langsung saja kita mulai ya. Bagaimana sih sistem pencernaan pada manusia? Jadi, proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Jadi di mulut itu terjadi proses secara mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah untuk dicerna oleh organ-organ lainnya. Di dalam mulut terdapat proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis dilakukan oleh gigi saat kita mengunyah dan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, gigi akan memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian potongan kecil makanan tersebut akan dibasahi oleh air liur. Kemudian lidah dan otot-otot lain mendorong agar makanan tersebut masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian apa sih fungsi dari air liur? Jadi, air liur itu berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga berfungsi memecah karbohidrat dengan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Setelah melewati mulut, maka makanan tentunya sudah berubah bentuk ya. Dari yang tadinya masih berbentuk apel, makanan tersebut sudah menjadi remahan-remahan halus. Nah, setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Apa sih kerongkongan itu? Jadi, nama lain dari kerongkongan adalah esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan setelah dikunyah oleh mulut menuju proses pencernaan selanjutnya dalam lambung. Kemudian, di dalam kerongkongan ini terdapat otot-otot yang berfungsi memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti mendorong makanan, yaitu berbentuk gelombang, sehingga makanan itu terdorong masuk menuju lambung. Kemudian pada ujung kerongkongan tersebut terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin yang berfungsi mencegah makanan kembali lagi naik menuju mulut. Oke, selanjutnya setelah makanan turun dari kerongkongan, maka makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Lambung bisa dilihat di sini bahwa lambung itu bentuknya seperti huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus. Lambung memiliki 3 fungsi dalam sistem pencernaan
pencernaan, yaitu yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Kemudian yang ketiga, lambung akan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung, yaitu zat gizi dari makanan harus melewati penguraian terlebih dahulu. Dinding otot lambung ini akan melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung. Nah, apa sih getah lambung itu? Di sini lambung memiliki 3 getah lambung. Yang pertama, pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, renin, yaitu mengubah protein susu menjadi kasein. Dan yang terakhir, asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian makanan yang sudah diolah menjadi bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Jadi tempatnya ada di sini. Sphincter pylorus. Sphincter pylorus tersebut terletak di duodenum atau usus 12 jari. Kemudian sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah proses pencernaan. Sebelum masuk ke dalam usus halus, kita belajar dulu ya mengenai hati, empedu, dan pankreas. Oke, hati adalah organ pelengkap dari sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu yang dihasilkan oleh hati kemudian akan ditampung oleh kantong empedu sini sebelum digunakan oleh usus halus. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Kemudian pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa karbohidrat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Oke, kita lanjutkan. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian paling atas ini adalah duodenum atau usus 12 jari. Kemudian bagian tengah yaitu jejunum atau usus kosong. Kemudian yang bagian akhir sebelum masuk ke usus besar adalah ileum, yaitu usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Mengapa
Demikian, ternyata tonjolan dan lipatan tersebut berfungsi untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diajarkan oleh darah. Prosesnya yaitu proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Kemudian pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Kemudian usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Jadi tonjolan tersebut namanya villi ya. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan halus secara besar-besaran sehingga penyerapan gizi lebih maksimal. Kemudian setelah dari usus halus, maka makanan akan berjalan menuju usus besar. Ya, bisa kita cermati usus besar di sini berbentuk seperti huruf U. U terbalik ya. Kemudian usus besar ini tempatnya itu di sekitar usus halus berlipat-lipat. Jadi usus halusnya berada di tengah-tengah usus halusnya di tengah-tengah, kemudian usus besarnya melingkari usus halus tersebut. Panjang usus besar ini mencapai 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama namanya sini adalah cecum, kemudian di sini yaitu kolon, kemudian yang terakhir di sini mendekati anus yaitu rektum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Jadi nanti di usus besar ini makanan akan berubah menjadi feses ya anak-anak. Setelah sampai pada usus besar, maka makanan akan lanjut berjalan lagi menuju rektum dan juga anus. Nah, sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Jadi rektum itu berada di sini ya, di sebelum anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kalian merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Di sini anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Oke, jadi seperti itu ya. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Penjelasan materi tentang sistem pencernaan pada manusia sudah selesai ya. Jadi setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas,
yaitu nanti dikerjakan secara berkelompok. Tugasnya yaitu menggambar bagian dari organ pencernaan ini. Jadi nanti dijelaskan bagiannya apa saja dan fungsinya apa saja. Nah, kalau misal kalian membutuhkan materi, jadi di bagian belakang alat peraga ini sudah tersedia materi mulai dari mulut sampai bagian bawah yaitu anus. Kemudian Ibu juga memiliki beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan ini bisa kalian jawab untuk menambah wawasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Berhubung waktunya sudah selesai, maka pembelajaran akan kita lanjutkan di pekan depan ya, anak-anak semuanya. Jadi pekan depan kita akan mengecek tugas kalian, kemudian akan kita diskusikan secara bersama-sama dan mengevaluasi apa sih yang belum kalian paham tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, selamat beristirahat. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.